Bahagia. Kamu jangan bercanda, Arka. Tanya Jimmy menatap tajam kepada Arka hingga membuat Aaron yang ada di dalam gendongan Arka menangis karena takut. Wah, hiks, hiks, Dedi. Alon atut, Dedi. Kakeknya celem. Wah, tangis Aaron pecah diikuti oleh Arin. Momi, mau pulang. Alin atut mi. Wah, timpal Arin dalam gendongan Putri. Arka ingin marah pada papanya karena sudah membuat anak kembarnya menangis. Namun, apa yang kamu lakukan, Pak? Kau membuat cucu-cucu kita menangis. Arka, bawa anak-anakmu ke kamar. Kita harus berbicara. Cucu-cucu Grandma yang tampan dan cantik, jangan nangis lagi ya. Nenek bakalan marahin Grandpa. Kalian, oke? Karena sudah buat kalian takut. Jadi kalian gak boleh nangis lagi, oke? Ucap Lisa dengan lembut mengelus kepala Aaron dan Arin bersamaan, hingga membuat mereka tenang. Are you right, our grandmother and that is our grandfather? Apakah kalian benar nenek dan kakek kami? Tanya Aaron dengan bahasa Inggris hingga membuat Lisa dan Jimmy terkejut. Karena Aaron baru 4 tahun tapi sudah lancar bahasa Inggris. Wow, you are so great there. You can speak English. Yes, dear, we are your grandma and grandpa. So, would you like to play for a while? Because grandma wants to talk to your mama and papa. Wow, kamu sangat pintar sayang. Kamu bisa berbahasa Inggris. Iya sayang, kami ini nenek dan kakekmu. Jadi, maukah kalian main sebentar? Karena nenek mau berbicara dengan orang tua kalian. Tanya Lisa tersenyum senang. Baik grandma, ayo Alin, Cimoni. Ucap Aaron senang turun mengajak Arin untuk mengelilingi mansion utama yang sangat besar. Yeay, Alin bisa main di rumah yang becal. Tutur Arin senang mengikuti Aaron yang berlarian. Ana, tolong jaga cucu saya. Jangan sampai mereka kenapa-kenapa. Tegas Lisa pada seorang pelayan wanita. Baik nyonya. Dan sekarang tinggallah mereka berempat. Putri masih setia berdiri di samping Aaron dengan wajah tertunduk. Mata Lisa dan Jimmy menatap Putri yang berbalut hijab berwarna biru. Ayah sayang, kita duduk dulu. Ajak Lisa menuntut Putri duduk dengan lembut. Baik nyonya, jawab Putri sopan. Loh, kok nyonya? Kan kamu menantu mama. Jadi kamu harus panggil saya dengan mama. Begitu pula dengan papa, oke? Tegas Lisa yang sudah duduk di samping Putri. Sedangkan Arka dan Jimmy duduk sendiri-sendiri. Iya, nyo. Ma. Jawabnya terbata-bata karena gugup. Bagus sayang, sekarang Arka coba jelaskan. Apa yang terjadi? Tanya Lisa dengan tegas. Jadi kemarin, Arka menceritakan semuanya tanpa ditutupi, sehingga dia mengajak Putri menikah. Tentu saja Jimmy dan Lisa senang mendengarnya. Ya ampun, sayang, kamu tahu kalau kami selama ini mencarimu. Dan alhamdulillah, syukurlah kalau Arka sudah menemukanmu. Ucap Lisa senang hingga memeluk Putri. Putri yang tadinya takut menjadi terharu karena tadi ia sempat berpikir buruk tentang orang tua Arka. Loh, sayang kok kamu nangis? Tanya Lisa setelah melepaskan pelukannya. Putri cuma ingat almarhum ibu Putri, Bu. Ucapnya tersenyum menghapuskan air matanya. Ya ampun sayang, mulai sekarang kamu bisa anggap mama sebagai ibu kandung kamu. Kalau kedepannya ada masalah, kamu ceritakan saja pada mama ya. Jangan dipendam sendiri. Ucap Lisa lembut yang malah membuat Putri semakin menangis. Dipeluknya Putri dengan hangat oleh Lisa hingga Putri benar-benar tenang. Arka yang melihat interaksi mamanya dan Putri tersenyum bangga karena mamanya bisa menerima Putri dengan mudah tanpa melihat status sosial. Namun hatinya sakit saat melihat Putri menangis. Aku tidak tahu seberapa besar banyak luka yang tergores di hatimu dan aku tahu bahwa aku juga termasuk orang yang menggoreskannya. Namun, sekarang aku berjanji akan selalu menjagamu dan membuka hatiku untukmu. 4 tahun aku mencarimu, dan selama 4 tahun juga tanpa aku sadari bahwa aku hidup dalam bayang-bayangmu. Dan setelah melihatmu berani melahirkan bayi kembarku, tanpa harus menggugurkan kandunganmu, disitulah aku semakin yakin bahwa kamu adalah jodohku yang sudah Allah tetapkan di alam roh dulu, batin Arka. Jadi, kapan kalian menikah? Tanya Jimmy yang sedari diam. Arka maunya secepatnya, Pak. Dan Arka mau publik tahu kalau Putri sudah menjadi istri Arka, sehingga tidak ada lagi yang menyakiti Putri dan juga anak-anakku.
Tegas Arka membuat Jimmy dan Lisa tersenyum bangga melihat Arka yang berani bertanggung jawab. Namun beda halnya dengan Putri yang terkejut karena dia belum siap. Kalau ditanya kenapa Arka mau publik tahu, jawabannya adalah dia sudah tahu semua yang Putri alami saat mengandung dan membesarkan bayi kembarnya. Ia tahu kalau selama ini anaknya selalu disebut anak haram. Karena Dimas sudah mencari tahu semuanya sebelum mereka kembali ke kota X. Bagus nak, papa bangga padamu. Dan juga kau hebat sekali. Tembak dapat 2, ucap Jimmy bangga. Namun perkataannya di akhir membuat Putri memerah malu. Jelaslah pa, bibit yang berasal dari burungku sangat bagus dan berkualitas, jawab Arka tersenyum sombong. Dia tak merasa malu mengatakannya di depan Putri. Buk, Lisa melemparkan bantal ke arah Jimmy dan Arka. Ia melihat Putri yang malu mendengar bahasa vulgar. Lisa tak habis pikir bagaimana anaknya juga ikut-ikutan mesum seperti papanya. Dasar tidak tahu malu, apa kalian tidak melihat menantu kesayanganku mukanya sudah memerah? Ucap Lisa membuat Jimmy dan Arka sontak menatap Putri yang menyembunyikan wajahnya di punggung Lisa. Arka sungguh gemas melihat Putri. Sepertinya istrimu sangat pemalu, padahal kau sudah menggogolkan gawangnya. Namun dia tetap bertingkah seperti gadis yang masih perawan, persis seperti mamamu, bisik Jimmy pada Arka. Arka tersenyum mendengar ucapan papanya. Entah kenapa, ia sangat senang melihat Putri yang malu-malu. Ya udah, ayo pa, kita lihat cucu-cucu kita, ajak Lisa dengan semangat. Ayo, aku pun ingin meminta maaf pada mereka karena sudah membuat mereka menangis tadi, jawab Jimmy yang merasa bersalah. Mereka semua berjalan ke taman belakang. Saat mereka hampir sampai, mereka mendengar suara gelak tawa anak-anak. Hati Jimmy dan Lisa menghangat karena suara inilah yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Ayo Alon, kejar Alin. Ayo, cepetan, jangan kayak perempuan. Lalina kayak ciput, teriak Arin girang bermain kejar-kejaran dengan Aron. Alin, Acu bukan perempuan, Acu ini lelaki sejati, seperti Dedi. Lihatlah wajah Alon yang tampan seperti Dedi, teriak Aron yang kesal mengejar Arin. Cucu-cucu Grandma, ayo sini, teriak Lisa yang sedari tadi melihat perseteruan Aron dan Arin. Grandma, teriak mereka bersamaan dan berlari pada Lisa yang sedang berjongkok merentangkan tangannya menyambut cucu-cucunya. Hup, keduanya masuk ke dalam pelukan Lisa. Lisa meneteskan air matanya di saat memeluk cucunya. Cucu yang selama ini mereka cari sudah berada di hadapannya. Senang mainnya sayang? Tanya Lisa. Ceneng Glenma, lumah na becal. Dan juga ada Dedi di sini. Jadi Alon dan Alin dak sedih lagi. Jawab Arin senang meloncat-loncat. Iya Glenma, karena Dedi sudah puyang. Jadi Mommy dak capek lagi kerja buat beli cucu Alin dan Alon. Timpal Aron bertepuk tangan. Arka, Lisa dan Jimmy yang mendengar celotehan Aron hatinya meringis ketika membayangkan bagaimana kerasnya Putri berusaha menafkahi anak cucu mereka seorang diri tanpa orang tua, tanpa suami. Dalam hati mereka berjanji mulai sekarang akan menjaga Putri dan cucu mereka dengan baik. Hanya satu kata yang terlintas di pikiran mereka, yaitu maaf. Aku tahu dan aku akan menjaga kalian. 2 hari lagi kita akan menikah, ucap Arka datar. Apa tidak terlalu cepat Tuan? Tanya Putri terkejut. Aku ingin secepatnya. Dan lagi jangan panggil aku Tuan karena kamu bukan pembantuku, ucap Arka kesal. Terus saya harus panggil apa? Tanya Putri polos. Terserah kamu, yang penting jangan panggil aku Tuan. Bagaimana dengan Mas? Tanya Putri gugup. Tidak buruk. Jawab Arka tersenyum samar. Baiklah Mas, bolehkah saya bertanya? Tanya Putri takut. Silahkan. Kenapa Mas mau cepat-cepat nikahnya? Tanya Putri menatap lekat wajah Arka. Aku tahu semua yang telah kamu lalui saat mengandung anak-anakku. Dan juga aku tahu kalau kamu pindah dari kota Y karena kamu tidak sanggup melihat anak-anak dicaci. Jawabnya lembut. Putri yang mendengarnya pun langsung menunduk sedih. Dia mengingat kembali masa-masa sulitnya dulu saat mengandung. Tanpa suami, tanpa orang tua, sungguh itu sangat berat bagi Putri. Maaf, karena aku terlambat menemukan kalian. Maaf, karena aku sudah menggoreskan luka yang dalam di hatimu. Aku tahu mungkin kata maaf tidak cukup. Maka dari itu, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dan maaf,
karena aku tidak ada saat kamu mengandung dulu. Aku tahu itu berat, tapi bolehkah aku memintamu untuk membuka hatimu untukku? Apa kamu tahu, bohong kalau aku tidak ada perasaan apapun untukmu. Bohong kalau aku bilang ingin menikah denganmu hanya karena anak-anak. Percaya atau tidak, bahwa selama 5 tahun ini, aku hidup dalam bayang-bayangmu. Dalam benakku selalu bertanya-tanya, apa kau akan menggugurkan anakku? Karena kau pasti membenciku, setelah apa yang aku lakukan dulu. Dan setelah aku melihat bagaimana perjuanganmu melahirkan dan membesarkan anak-anak dengan kasih sayang, aku yakin bahwa kau adalah wanita yang baik untukku. Jadi bolehkah kau buka sedikit pintu hatimu untukku? Terang Arka panjang lebar dengan wajah yang sendu dan memelas menatap Putri. Putri yang melihat tidak ada kebohongan di mata Arka pun luluh. Setelah mendengar semua penjelasan Arka, ia akan berusaha untuk melupakan kejadian dulu. Iya mas, Putri akan membuka hati Putri untuk mas. Maaf kalau dulu Putri egois sehingga meninggalkan mas waktu itu. Kalau saja Putri bisa berpikir jernih, mungkin semuanya tidak akan jadi seperti ini. Aaron dan Arin akan sangat bahagia sedari dulu, ucap Putri menahan tangis. Bagaimanapun ia turut bersalah dalam hal ini. Kenapa dulu dia tak berpikir jernih sehingga langsung pergi tanpa meminta pertanggungjawaban Arka? Tidak, mungkin ini sudah takdir Allah. Karena dengan kau meninggalkanku dulu, aku jadi berubah menjadi lebih baik. Kamu mengajarkanku apa artinya berjuang dalam hidup. Selama 5 tahun ini, kamu adalah prioritasku. Setiap siang dan malam, aku berusaha mencarimu hingga aku hampir putus asa. Namun ada seorang temanku yang menjadi ustadz, dia mengajarkanku apa artinya kesabaran. Dia mengingatkanku bahwa aku punya Tuhan, yaitu Allah, tempatku bermohon. Dan sekarang Allah sudah mendengar doaku, sehingga aku menemukan kalian dalam keadaan baik-baik saja. Apalagi aku mempunyai anak bukan hanya 1, tapi 2, jelasnya tersenyum. Dia kembali mengingat jika dulu dia sedang dalam keadaan kacau. Maka pelariannya adalah klub, malam dan wanita. Namun dalam 5 tahun ini, semua itu berubah begitu saja setelah kejadian itu. Tidak ada lagi waktu untuk bersenang-senang di klub. Yang ada dalam pikirannya cuma sholat, Putri dan kerja. Terima kasih mas, karena mau mencari kami, ucap Putri tersenyum tulus. Iya, aku juga terima kasih untuk semuanya, jawab Arka ingin memeluk Putri namun ditolak oleh Putri. Kita belum menikah mas, ucap Putri malu. Belum nikah aja, gawangmu sudah aku buat gol. Masa peluk aja gak bisa, batin Arka mengomel. Pokoknya kita nikah 2 hari lagi, tidak ada bantahan, tegas Arka. Iya mas, ya sudah, ayo kita lihat anak-anak, ajak Arka lembut. Mas gak kerja, ini kan udah siang mas, tanya Putri. Tenang aja, aku bosnya, jawab Arka santai. Putri hanya bisa menghela napas panjang mendengar ucapan Arka. Memang bagi orang kaya, uang yang bekerja, tapi bagi orang miskin bekerja untuk dapat uang. Putri dan Arka berjalan menuju taman belakang. Dilihatnya Aaron sedang main kuda dengan papanya, sedangkan Arin sedang bermain masak-masak dengan Lisa. Sungguh pemandangan yang sangat menenteramkan hati. Jika ia boleh meminta, ia ingin selalu begini selamanya. Sayang, ucap Arka menghampiri mereka. Mommy, Daddy, jawab mereka serempak. Aaron langsung turun dari punggung Jimmy, sedangkan Arin langsung berlari menuju orang tuanya yang meninggalkan Lisa. Jimmy dan Lisa mendengus kesal melihatnya. Mereka berdua masuk ke pelukan Arka. Anak Daddy lagi main apa? Tanya Arka lembut. Putri yang mendengarnya, hatinya menghangat, sedangkan Jimmy dan Lisa masih kesal karena gara-gara Arka mereka ditinggalkan cucunya. Alon tadi lagi main kuda-kudaan sama Grandpa. Hihihi, Alon nak jadi koboi Grandpa, nak jadi kuda. Cerita Aaron senang. Kalau Alin main macak-macakan sama Grandma Daddy, karena Alin pengen pintal macak seperti Mommy. Biar nanti Alin bisa bantu Mommy, jadi Mommy ndak capek lagi, ucap Arin tersenyum. Mereka semua mendengar celotehan Arin, merasa kagum karena Arin masih 4 tahun tapi pikirannya sudah dewasa. Mereka penasaran bagaimana Putri mendidik anak-anak sehingga mereka begitu menyayanginya. Mommy Lisa berjalan mendekati Putri. Bagaimana cara kamu mendidik mereka sayang? Tanya Lisa pelan. Putri sendiri yang mendidik mereka mah. Putri tidak pernah menyewa nani untuk mereka mah. Putri mau melihat dan merasakan bagaimana pertumbuhan mereka. Mungkin itu alasannya kalau mereka jadi seperti ini mah, jawab Putri sopan. Arka yang mendengarnya tersenyum bangga
karena mendapatkan Putri sebagai calon istrinya. Ia semakin yakin dengan perasaannya. Mama bangga sama kamu sayang, ucap Lisa tersenyum senang mengelus tangan Putri yang digenggamnya. Dedi, mana hadiahnya? Kok nggak ada dari kemarin sih? Tanya Aaron cemberut. Sabar ya sayang, sebentar lagi sampai kok, jawab Arka mengelus kepala anak-anaknya. Daddy is not lying, right? Because whoever is lying is not the ummah of the Prophet Muhammad SAW. Daddy tidak bohong kan? Karena siapapun yang berbohong bukan umat Nabi Muhammad SAW. Tanya Arin membuat Arka terkejut. Who said there? Siapa yang bilang sayang? Tanya Arka. Mommy. Hehehe, Daddy nggak bohong kok, jawabnya tersenyum. Nak, mereka kok bisa bicara bahasa Inggris tidak cadel ya? Tanya Jimmy yang sedari tadi hanya tersenyum. Putri nggak tahu Pak, Putri juga heran, ucap Putri jujur. Apa Papa lupa kalau Arka dulu juga gitu? Ucap Lisa kesal karena melihat Jimmy yang lupa. Hehehe, maaf mah, Papa lupa, jawabnya cengengesan. Maaf Tuan, mengganggu. Hadiahnya sudah sampai di depan, ucap seorang pelayan. Baik, terima kasih. Ayo sayang, hadiahnya sudah sampai. Mari kita lihat, ucap Arka menggendong keduanya sekaligus. Yes, ayo, come on Daddy, ucap mereka girang.